Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Alifin Rizkia. Saya berasal dari Politeknik Negeri Medan jurusan Akuntansi Prodi Akuntansi dari kelas AK5B dengan mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan dosen pengampu Ibu Raya Puspitasari Hasibuan SEMSI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kasus 9 mengenai siklus aset tetap. Di mana yang akan saya jelaskan adalah yang pertama data flow diagram atau DFD, yang kedua bagan alir atau flowchart, yang ketiga analisis kelemahan yang ada, kemudian yang keempat saran dan upaya perbaikan dari kelemahan yang ada. Dimulai dari DFD level 0, di mana yang pertama yaitu 1.0 ada proses produksi, 2.0 ada proses pemesanan, 3.0 ada penerimaan, 4.0 ada penilaian aset tetap. Yang pertama itu 1.0 penentuan pemesanan. Kemudian yang kedua adalah adanya permintaan dari departemen yang melakukan aktivitas produksi. Kemudian, pemesanan dilakukan dengan menghubungi vendor yang memberikan faktur sebagai bukti pembelian. Setelah diproses lebih lanjut oleh vendor, maka dilakukan penerimaan pesanan oleh vendor yang diikuti dengan pemberian salinan faktur. Kemudian, kembali kepada perusahaan. Nah, aktivitas ketiga proses penerimaan yang berawal pada penerimaan pesanan aset tetap oleh Departemen Penerimaan dan mengupdate buku besar utang dagang, serta membuat laporan ringkasan transaksi yang akhirnya mengupdate pengeluaran kas, dan juga aktivitas terakhir yaitu penilaian aset tetap yang berasal dari penerimaan daftar aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Setelah itu, bagi aset tetap baru, proses penyusutan aset tetap dilakukan dengan mengklaim asuransi yang dimiliki, sedangkan bagi aset tetap yang melakukan proses penyusutan dilakukan dengan menghubungi pihak layan servis yang pembayaran dilakukan oleh transfer bank. Nah, kita lanjut ya ke slide berikutnya. Ada di DFD level 1, di mana kita mulai dari 1.1 mengenai penilaian aset tetap, 1.2 mengenai pencatatan aset tetap yang dibutuhkan, di mana perusahaan melakukan peningkatan jumlah produksi akibat dari peningkatan jumlah pesanan oleh konsumen. Setelah dilakukan proses produksi, dilakukan pula penilaian aset tetap dengan melihat daftar aset yang dimiliki, yang selanjutnya dilakukan pelaporan. Kemudian, dilakukan pencatatan aset tetap yang dibutuhkan yang menimbulkan pencatatan kebutuhan aset tetap, serta penentuan pemesanan aset tetap. Pada DFD level 2, ada 2.1 menghubungi vendor, 2.2 proses pengiriman vendor. Kemudian, mengenai proses pada level ini, informasi daftar kebutuhan aset tetap dan penentuan pemesanan aset tetap digunakan sebagai patokan untuk melakukan pemesanan aset tetap. Nah, selanjutnya perusahaan akan menghubungi vendor guna memesan aset tetap. Setelah proses lebih lanjut, pengiriman pesanan aset tetap dilakukan oleh vendor. Vendor memberikan faktur sebagai bukti pemesanan. Pada hari pengiriman, vendor mengirimkan pesanan aset tetap serta fakturnya. Yang terakhir yaitu DFD level 4, dimulai dari 4.1 mengenai penilaian kebijakan aset tetap, 4.2 menghitung penyusutan, 4.3 mengenai pendaftaran asuransi, 4.4 mengenai proses pemeliharaan, di mana dalam hal ini mencakup daftar aset, metode penyusutan, dan umur ekonomis aset tetap digunakan sebagai dasar penilaian kebijakan aset tetap bagi aset baru. Kemudian dilakukan pendaftaran untuk klaim asuransi yang kemudian diserahkan ke perusahaan asuransi. Bagi mesin lama dilakukan perhitungan pensutan yang kemudian mengupdate buku besar. Setelah itu dilakukan proses pemeliharaan aset lama dengan cara menghubungi penyedia layanan servis yang pembayaran dilakukan melalui transfer bank. Baiklah, kita masuk kepada pembahasan berikutnya yaitu flow chart. Terdapat departemen produksi, vendor, dan departemen penerimaan. Kemudian, setelah perusahaan melakukan inovasi yang membuat peningkatan jumlah produksi, lalu departemen produksi melakukan penilaian terhadap aset-aset. Nah, dari situ ditemukan mana
aset yang sudah tidak layak pakai. Lalu, tim produksi melakukan daftar aset-aset yang akan dibeli. Nah, daftar tersebut diberikan kepada vendor untuk membuat pemesanan. Kemudian, vendor mengeluarkan faktur penjualan dan melakukan pengiriman. Departemen penerimaan menerima aset tetap, lalu mengupdate buku besar. Nah, dari sistem pengeluaran kas pula, setelah aset tetap diterima, Departemen Penerimaan mengupdate buku besar dari sistem pengeluaran kas. Setelah aset tetap diterima, Departemen Penerimaan mengupdate daftar aset tetap yang dimiliki. Lalu, Departemen Produksi akan memberikan aset lama dan juga aset baru. Aset lama jika diteruskan akan diservis, dan aset baru jika rusak akan diasuransikan, dan kemudian pembayaran dilakukan melalui transfer bank. Analisis kelemahan pengendalian internal. Setelah menganalisis terhadap sistem yang telah saya buat, saya menemukan kelemahan-kelemahan yang ada. Di sini teman-teman bisa melihat yang pertama itu ada otorisasi transaksi, yang kedua ada pemisahan tugas, yang ketiga tidak adanya pengecekan terhadap aset yang telah dibeli. Nah, dan ini akan mengakibatkan jika terjadi kerusakan tidak akan dilakukan retur pembelian. Kemudian saran-saran dari kelemahan yang ada, yang pertama yaitu sebaiknya dilakukan pemisahan tugas atau wewenang serta tanggung jawab dari masing-masing departemen yang ada, agar mengurangi dan mencegah terjadinya kesalahan yang tidak diinginkan. Yang kedua, setelah melakukan pembelian aset, maka sebaiknya dicek kembali, agar jika ada kerusakan bisa dilakukan retur terhadap aset yang mengalami kerusakan. Yang ketiga adalah melakukan transaksi baik itu penjualan atau pembelian, maka pencatatan haruslah jelas, teliti dan sesuai dengan fakta yang ada. Well, teman-teman, itu tadi ya penjelasan saya mengenai siklus aset tetap di kasus 9 pada sistem informasi akuntansi. Untuk teman-teman semua yang ingin memberikan saran, bisa langsung di kolom komentar atau melalui DM di Alifin Rizkia dan melalui email saya alifinrizkia28@gmail.com. Terima kasih yang udah nonton videonya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa like and subscribe ya teman-teman. Thanks for your attention.